Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, tetapi masih dalam tema yang sama, yakni aku selalu dekat dengan Allah, di mana kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang Asmaul Husna Al-Karim. Maka di pertemuan ketiga kali ini kita akan bahas tentang Asmaul Husna yang lain, yakni Allah bersifat Al-Mu'min. Sebelumnya mari kita pahami dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha mengamankan atau Al-Mu'min. Yang kedua adalah memiliki sikap keluhuran budi. Kemudian yang ketiga adalah mampu menganalisis makna Asmaul Husna, terutama adalah Al-Mu'min. Anak-anak, kita masuki materi Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang pertama kita harus memahami dulu tentang definisi, kemudian nanti yang kedua adalah tentang dalil, dan yang ketiga adalah contoh perilaku. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Dari segi istilah, kalau Al-Mu'min sendiri, bahwa Allah bersifat Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Oleh karena itu, perlu kita memahami bahwa di dunia ini masih ada Allah yang telah memberikan rasa aman. Setelah kita memahami makna Al-Mu'min, baik secara bahasa maupun secara istilah, maka untuk selanjutnya kita harus memahami tentang dalil Al-Mu'min itu sendiri. Dimana kalau dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-An'am ayat 82. Kita baca dengan seksama surat Al-An'am ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang kalau kita baca artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan tentunya dari siksa api neraka, siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Dialah yang maha memberikan keamanan. Dia yang maha mengamankan, yang maha pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, di mana ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan, dan ada bala bantuan. Kalau kita mau berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah, yang salah satunya adalah Al-Mu'min, di samping akan menumbuhkan dan memperkuat
memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk Allah adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai al-mukmin, Allah yaitu Tuhan yang Maha Pemberi rasa aman juga terkandung pengertian bahwa sebagai hamba yang beriman, seorang mukmin dituntut mampu untuk menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman di lingkungannya. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna al-Mu'min artinya bahwa orang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, maka di sini ada contoh tentang bagaimana sikap seorang mukmin seharusnya. Yang pertama adalah bagaimana kalau seandainya kita menjadi seorang kakak, yang di sebelah kita adalah adik kita. Tentu sebagai seorang kakak harus melindungi adiknya. Kalau sudah mampu melindungi adiknya dari gangguan apapun, maka seorang kakak ini telah meneladani sikap Allah al-Mu'min. Jadi seorang muslim yang sudah meneladani itu, apalagi kalau dia sudah menjadi seorang kakak, maka dia mampu untuk melindungi adiknya yang mungkin masih membutuhkan bantuan perlindungan karena mungkin masih lemah dan lain sebagainya. Kemudian contoh perilaku yang kedua, kalau di lingkungan masyarakat mungkin sebagai seorang mukmin ya kita harus berpartisipasi untuk bisa menjaga keamanan lingkungan kita. Mungkin kalau di lingkungan RT atau mungkin di lingkungan RW, di sana kita bisa berpartisipasi untuk ikut ronda di malam hari untuk menjaga keamanan lingkungan kita. Sehingga sekitar lingkungan kita itu akan menjadi aman, atau mungkin tetangga-tetangga kita bisa memiliki rasa aman. Anak-anak, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi adalah yang pertama adalah pengertian al-mukmin baik secara bahasa maupun secara istilah tentu sudah kita pahami. Kemudian yang kedua adalah kalau kita selalu menyebut nama Allah al-mukmin, tentu Allah juga akan memberikan rasa aman kepada hambanya. Karena dengan mengingat Allah, maka hati kita akan terasa tenang. Kita akan merasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang mukmin tentunya harus memiliki sifat yang mencerminkan al-mukmin. Selalu menjaga lingkungan untuk menjadi aman, tentram, menjaga apa yang ada di sekeliling kita, siapa yang ada di sekeliling kita, adik-adik kita, tetangga kita, untuk bisa memiliki rasa aman. Karena sikap kita yang tentunya mencerminkan sifat al-mukmin tadi, yang mampu kita implementasikan untuk kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itulah anak-anak semuanya. Anak-anak, untuk materi pelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu belajar, semangat untuk meraih masa depan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik.
Selamat belajar dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.